Izin pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, salam sehat, selamat siang. Yang saya hormati pimpinan Pansus dan juga anggota Pansus DPR RI, Saudara Menteri Mendikbudristek dan juga Menteri Kesehatan, serta para jajarannya serta Dirjen Otda yang Kemendagri yang ada secara online dengan kita. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kesehatan, karena ini adalah esensi dari Otsus Papua yang didesain dan direncanakan di gedung ini juga 20 tahun yang lalu. Ini adalah komitmen kita terhadap tanah Papua, dan saat ini menjadi usul inisiatif pemerintah untuk diperpanjang selama 20 tahun ke depan. Untuk itu tidak berlebihan kalau keinginan dari pemerintah ini memang dihadiri dan dijelaskan langsung rencananya dan evaluasinya oleh menteri terkait. Yang kedua, karena saya ada di Komisi 10 DPR RI, jadi izin pimpinan mungkin pendalaman saya lebih kepada bidang pendidikan. Kebetulan kita bersama dengan Kemendikbud, Mas Menteri, Komisi 10 ini sedang membahas tentang peta jalan pendidikan. Peta jalan pendidikan yang kita bahas ini sampai 2035, betul ya Mas Menteri ya? 2035. Dana Otsus ini, revisi Otsus kedua ini, sampai 2041. Atau 40 tahun sebelum 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi, Mas Menteri, yang mau saya sampaikan adalah pada tahap 2 ini kita tidak bisa pasrah bongkokan. Hanya menyerahkan, menggelontorkan uang. Tadi disampaikan ya, cermin potret dari 2020, ada blok grant, ada dana Otsus Papua dan Papua Barat, ada DAK, ada APBN Kemendikbud khusus untuk Papua. Minimal kalau saya hitung 1 tahun itu 6 triliun. 20 tahun ke depan pun juga jelas angkanya. Ya, angka itu jelas. Persoalannya sekarang apakah memang ada desain peta jalannya. Yang saya ingin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ini ikut dalam mendesain peta jalan pendidikan yang ada di Papua dan Papua Barat selama 20 tahun ke depan atau 4 tahun menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Ini angka-angka yang kita lihat ini cukup dramatis sekali, terlepas dari tadi beberapa prestasi yang disampaikan kepada guru, kepada pendidikan di sana. Tapi kalau kita lihat angka 2018 tingginya guru mangkir. Ya, saya senang sama Pak Komarudin ini bukan hanya senior saya di partai, tapi juga ketua Dewan Kehormatan saya, tapi juga memberikan contoh. Datang duluan dan selalu datang. Pulang belakangan. Nggak kebayang di Papua kalau angka gurunya yang mangkir itu tinggi. Anaknya itu jadi apa? Anak didiknya. Artinya ini kan adalah satu program yang tadi Mas Menteri sudah sampaikan, guru penggerak, KIPK, kampus mengajar, transparansi penggunaan anggaran, itu kami di Komisi 10 sudah sangat familiar sekali, Pak Ketua, dengan program-program ini, gitu ya. Nah, ini kan menggambarkan bahwa Mas Menteri sudah lihat 20 tahun terakhir, what would you do differently untuk 20 tahun ke depan? Kan begitu. Uangnya udah jelas. Angkanya ada, bukannya nggak ada. Undang-undang yang akan memberikan anggaran itu kepada Papua. Persoalannya sekarang kalau ngelihat kita data-data seperti ini, rasio kecukupan guru, kebutuhannya 18.000, ya. Guru yang tidak tersertifikasi itu angkanya 32% dan 28% di masing-masing provinsi, sementara sertifikasi nasional guru itu 45%. Anak yang tidak sekolah itu 20% dari jumlah penduduk yang umurnya 5-12 tahun, atau 250.000 anak yang tidak merasakan bangku sekolah atau belum merasakan bangku sekolah.
Ya, ini lagi saya hanya mau mengulang lagi mengulang lagi data-data yang kita tahu dan kita mendapatkan dari BPS juga. Tadi Mas Menteri mengatakan Kemendikbud tidak punya informasi penggunaan dana otsus. Ini ada Dirjen Otda di sini. Saya apresiasi sama pimpinan yang menghadirkan Dirjen Otda di RDPU aja datang, apalagi dengan raker dengan Menteri. Kemendikbud tidak punya informasi penggunaan dana otsus, hanya besaran alokasi saja. Nah, ini kan adalah satu ketimpangan-ketimpangan yang harus kita perbaiki pada 20 tahun ke depan. Tidak hanya DPR mengesahkan 2,25% dan merevisi anggaran-anggaran yang ayat-ayat dan pasal-pasal yang lain. Nah, berikutnya juga terkait dengan program KIPK, ya. Anak Papua, menurut saya, Mas Menteri, yang kita selalu bahas di komisi, menurut saya harus ada keberpihakan terhadap anak Papua dalam mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang merupakan program kerja, program kampanye dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dijalankan dengan baik oleh Kemendikbud. Harus ada keberpihakan, mereka tidak bisa kompetisi bebas. Yang kedua, kalaupun mereka mendapat KIPK sesuai dengan skema akreditasi perguruan tinggi kualitas A, menurut saya, saran saya, harus ada kontrak dengan mahasiswa Papua ini untuk kembali ke tanah Papua, untuk membangun tanah Papua. Jadi kalau sudah ada keberpihakan anak Papua untuk sekolah di perguruan tinggi yang kualitasnya A atau B, mereka juga harus ada komitmen untuk kembali ke tanah Papua. Yang berikutnya terkait dengan formasi guru 14.000 yang tadi Mas Menteri sampaikan. Saya lihat di sini juga ada Dirjen GTK, tadi pagi saya ketemu di sana, betul ya Pak Iwan ya? Saya sampaikan, Mas Menteri, kebetulan ada Dirjen Otda juga di sini, dan itu nanti juga terkait dengan Kemenq. Tolong Pak Pimpinan terkait dengan formasi yang tadi Mas Menteri tawarkan dan sampaikan kepada anggota Pansus yang dari Papua agar mendorong pemerintah daerahnya mau mengajukan formasi guru P3K, agar surat dari Kemenq kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur segera dilayangkan sekarang dan dipastikan mereka terima. Kenapa? Jangan sampai mereka ragu-ragu, pembayaran gaji P3K dan tunjangannya itu bukan dana dari APBN, tapi dana dari APBD mereka. Itu yang membuat sebagian dari mereka tidak mau mendaftar formasi. Nah, jadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri, saya minta kalau bisa Mas Menteri ingatkan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini kemarin saya mengingatkan Dirjen Perimbangan Keuangan yang kebetulan ada dalam ruang rapat Komisi 10 agar surat itu dikirim. Sehingga program kita terhadap Papua itu untuk rekrutmen guru yang jumlahnya 14.000 itu bisa seiring sejalan dengan nanti rencana dari teman-teman anggota Dewan yang dari Papua Barat dan Papua untuk mendorong Bupati dan Wali Kota dan Gubernur untuk mengisi formasinya. Saya rasa itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan secara detail. Mas Menteri, kalau bisa differently, ya, kita punya waktu untuk mendesain. Saya ingin ada tangan, pemikiran, kepedulian dari kita untuk ikut mendesain 20 tahun ke depan peta jalan pendidikan untuk Papua itu seperti apa, sehingga yang kita jalankan dengan dana otsus yang baru ini ada hasilnya menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka. Saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.